kurikulum online ya. Nah, di sini artikel ini adalah terkait dengan pengembangan desain pembelajaran gitu ya. Jadi bukan literatur review ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini memilih salah satu topik ya, saya tekankan dari awal dan juga ke beberapa yang menghubungi saya juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu memilih sebuah topik ya, matematika. Kalau di sini kan topik continuity of function at a point, jadi kekontinuan fungsi pada sebuah titik gitu. Nah, topiknya silahkan Bapak Ibu pilih apakah di SMP ya, di SMA itu boleh. Sekarang topiknya adalah trigonometri. Nah, nanti Bapak Ibu mendesain pembelajaran matematika untuk topik trigonometri gitu. Nah, dalam mendesain pembelajaran itu nanti kan harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, berdasarkan topik-topik yang sedang Bapak Ibu pelajari ya. Jadi ada salah satu di antaranya kan ada karakteristik peserta didik, kemudian analisis kebutuhan, ya, analisis tugas dan lain sebagainya itu nanti diperhatikan gitu. Nah, jadi yang nanti ditampilkan adalah event of instruction gitu ya. Event of instruction, kemudian plans, rencana untuk formatif dan summative evaluation ya. Untuk performa dari peserta didik dan juga pembelajarannya ya. Jadi itu saja Bapak Ibu ya. Nah, ini introduction itu bisa disusun ya sesuai dengan topik, misalkan terkait dengan trigonometri atau misalkan ada salah satu kemampuan matematika yang ingin ditingkatkan juga boleh ya. Nah, di introduction. Nah, kemudian ya, bagian kedua ya, karakteristik peserta didik ya, karakteristik peserta didik dan juga analisis kebutuhan. Nah, kan Bapak Ibu sudah belajar ya tentang karakteristik peserta didik dan juga analisis kebutuhan. Nah, dalam peserta didik apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya. Misalkan kalau dalam konteks Indonesia ya, misalkan terkait dengan sikapnya gitu ya, kemudian kemampuannya, interestnya, kemudian expected rewards gitu. Jadi Bapak Ibu mengikuti ini aja ya, tapi dibuat ya ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, kalau misalkan ya Bapak Ibu sudah mengajar di sebuah sekolah ya, itu bisa digambarkan karakteristik peserta didiknya. Ya, apakah misalkan dari segi usia, apakah usianya sama semuanya atau beragam gitu ya? Atau dari segi kemampuan ininya, IQ-nya juga boleh ya dilihat jika Bapak Ibu memiliki akses untuk melihat ya data IQ dari siswa. Jadi data-data terkait dengan siswa bisa Bapak Ibu gunakan ya, apa saja gitu ya. Yang penting itu menjadi pertimbangan ya, pertimbangan Bapak Ibu dalam mendesain pembelajaran gitu ya. Kemudian need analysis. Nah, need analysis ini Bapak Ibu kan sudah belajar ya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam need analysis. Kalau di sini Meagher's 12-step performance analysis. Gitu ya. Ada 12 langkah ya dalam menganalisis performa gitu ya. Nanti bisa dilihat ya. Atau kalau tidak ya tinggal di ini aja Bapak Ibu
pelajari lagi ya tentang analisis kebutuhan yang sudah dibahas di topik keberapa gitu ya, ada. Kemudian analisis tugas juga ya, terkait dengan tugas-tugasnya seperti apa. Nah, ini materinya ya. Nah, definisi terkait dengan kekontinuan sebuah fungsi di satu titik kan ada 3 syaratnya ya. Jadi limit fungsi pada titik tersebut itu ada, kemudian fungsinya terdefinisi, kemudian limit fungsinya sama dengan nilai dari fungsinya gitu. Nah, nanti dalam artikelnya dijelaskan nih outline activities. Jadi garis besar apa kegiatan yang direncanakan seperti apa, misalkan sebelum diskusi apa saja yang ini kan discussion ya, ada discussion, kemudian introduce, kemudian state the mathematical definition gitu ya. Jadi dalam pembelajaran apa saja yang akan dilakukan gitu ya. Seperti RPP sebetulnya, tapi dibuat dalam bentuk artikel ya. Kemudian ada assign, ini nomor 9, assign homework gitu ya. Ada tugasnya apa saja, misalkan membaca materi atau mempelajari video gitu ya. Ada soal latihan gitu ya. Kemudian penilaian ya, ada penilaian. Nah, jika menggunakan media medianya apa saja gitu ya yang direncanakan akan digunakan gitu. Nah, ini performance objektif, ini KIKD ya. Tinggal Bapak Ibu copy paste dari silabus. Jadi kompetensi inti ya, kompetensi dasar, kemudian indikator. Nah, student will be able tuh kan, ini KIKD-nya ya, Bapak Ibu. Learning outcomes for each objective. Nah, ini outcomes-nya ya. Indikator ya, indikator. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini mirip seperti RPP ya, tapi dibuat dalam bentuk artikel, kemudian dilengkapi dengan aspek-aspek yang sudah atau yang sedang Bapak Ibu pelajari di desain pembelajaran matematika ya, mata kuliah ini gitu ya. Nah, event of instruction ini penting Bapak Ibu, ada 9. Ini Bapak Ibu ungkapkan juga ya. Ini di internet juga banyak bagaimana menarik perhatian siswa, kemudian memberikan informasi kepada siswa tentang objektif atau tujuan pembelajaran ya, kemudian melatih ya, pengetahuan sebelumnya, mendiskusikan, memfasilitasi siswa dengan self discovery dan improvement gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini evaluasi ya. Kira-kira dalam membuat soal nanti kisi-kisinya apa gitu ya. Nah, ini kisi-kisinya misalnya students will demonstrate ya, siswa akan mendemonstrasikan pengetahuan tentang definisi kekontinuan sebuah fungsi pada suatu titik. Nah, ini misalkan soalnya please state gitu ya. Agak ini. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan diamati, tiru, modifikasi begitu. Jelas ya Bapak Ibu? Iya Pak. Izin mau tanya Pak. Iya, silakan. Pak, maaf saya ngirim file ke Bapak paper yang udah saya buat. Mohon bimbingannya Pak kalau Ya, ada salah. baik. Kapan ngirimnya ya, Bu Nisa ya? Iya Pak, maaf saya cek sebentar ya Pak, saya lupa. Oh, kemarin ya. Ya, kemarin itu mohon maaf Bapak sedang ada acara ya di
luar ya, ini baru selesai tadi siang gitu. Besok ya diingatkan lagi ya, Bu Nisa ya, Baik Pak, terima kasih Pak. diingatkan lagi. Mudah-mudahan besok bisa di ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin konsultasi ya silakan langsung ke WA aja langsung ya Bapak Ibu. Jadi artikelnya seperti apa nanti saya komentari atau misalkan ada pertanyaan ini silakan langsung tanyakan aja ya. Pak, maaf izin mau tanya Pak. Iya silakan. Sebelumnya saya bimbingannya Pak Lukman, tapi Pak Lukman kan lagi agak kurang sehat Pak. Iya. Jadi izin mau tanya sama Bapak. Iya boleh. Saya kan belum mengajar ya Pak di sekolah. Jadi untuk yang bagian analisis karakteristik peserta didiknya itu bagaimana ya Pak? Dibuat umum saja Ibu. Jadi karakteristik umum ya, karakteristik umum siswa Indonesia itu seperti apa gitu ya. Oh, Jadi nggak usah. iya, atau berdasarkan pengamatan Ibu gimana gitu ya. Jadi tidak mesti spesifik ya. Jadi kira-kira gitu ya, artinya kira-kira gitu ya. Karakteristik siswa ya Indonesia terkait dengan topik ini seperti apa gitu. Bisa juga dari hasil penelitian sebelumnya itu bisa digunakan juga. Topiknya apa Bu Roslin? Saya mau ngambil rencananya kalau nggak kayaknya trigonometri Pak. Nah, trigonometri. Jadi karakteristik peserta didik terkait dengan topik trigonometri itu kira-kira apa? Bisa jadi kesulitannya apa gitu ya, atau bisa dicari apa sikap atau persepsi gitu ya, motivasi siswa dalam topik trigonometri seperti apa gitu. Jadi dari hasil penelitian sebelumnya itu bisa dicari gitu. Bu Roslin ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu tidak berlama-lama ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan ini artikel Bapak Ibu dengan artikel ini ya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu ya Bapak Ibu. Ini sekarang pertemuan 14 2 minggu ya, 3 minggu Bapak Ibu ya diselesaikan ya. Kita lanjutkan dengan presentasi ya. Ini topik yang topik 6 ya. Topik 6 siapa ini? Bu Tuti Pak. Bu Tuti ya. Iya Pak. Bu Tuti ya. 6 6 7 8 tiga presenter ya. Mudah-mudahan hari ini selesai. Jadi Bu Tuti silahkan presentasi maksimal 15 menit ya, Bu Tuti ya, biar lebih cepat selesai gitu ya. Silakan Bu Tuti. Bapak Ibu juga bisa memberikan tanggapan ya di akhir setelah Bu Tuti presentasi. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Silakan. Apakah di layar sudah nampak? Sudah Bu Tuti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatian dan teman-teman, izinkan saya mempresentasikan bab merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Menurut W. James Pophan dan Eta L. Baker tahun 2005, menegaskan bahwa seorang guru profesional harus
merumuskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diukur, yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut sesudah mengikuti pelajaran. Jadi menurut W. James Pophan dan Eva L. Becker ini, guru yang profesional itu mampu mengamati setelah siswa diberikan mata pelajaran apa yang dia lakukan gitu. Dari perilakunya ada perubahan atau tidak gitu. Nah, setahu saya gitu, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, pertama itu kita dari SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Setelah kita mengetahui SKL, isinya apa, nah terus kita ke KI-nya, ke lebih spesifik lagi. Kompetensi inti, lalu ke kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar lalu ke indikator gitu. Indikator pembelajaran yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai indikator ya, mencapai indikator pembelajaran itu tentunya ada tujuan pembelajarannya itu bagaimana gitu. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran ini, ada beberapa kriteria yang harus dilakukan gitu. Pertama itu ada audiens. Siapa yang melakukan kegiatan belajar? Audiens itu berarti sekolah. Kalau di sekolah berarti siswa. Kalau di kampus berarti mahasiswa gitu. Kalau di pelatihan berarti apa, peserta. Jadi audiensnya itu. Terus ada behavior, perilaku yang berupa kata kerja operasional. Behavior itu pembiasaan ya di sini itu. Perilaku yang dilakukan gitu, perilaku yang dilakukannya itu bagaimana gitu. Perilaku berupa kata kerja operasional, contohnya menjelaskan, menyebutkan, dan mempraktekkan. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa kita buat dengan melihat dengan analisis taksonomi Bloom, bisa dengan Anderson, bisa dengan Marzano, atau bisa dengan PISA. Tergantung tujuan pembelajaran apa yang mau kita capai dan sasarannya, audiensnya siapa gitu. Dan tentunya tingkatan-tingkatan dalam taksonomi Bloom juga beda-beda. Misalkan siswa SD mungkin baru C pengetahuan ya, C1 mungkin. Jadi maksudnya perilaku berupa kata kerja operasional itu kata kerja yang dilakukan siswa yang tujuannya untuk nanti mengevaluasi gitu. Bisa nggak sih siswa itu gitu. Nah, contohnya ya seperti yang di taksonomi Bloom ini gitu. Nah, pembuatan tujuan pembelajaran contohnya ini. Nah, maksudnya kata kerja operasional itu, misalkan tujuan pembelajarannya menciptakan. Itu misalkan menciptakan gambar gitu, gambar lingkaran. Berarti untuk evaluasinya siswa mampu menciptakan gambar lingkaran misalkan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kriteria yang ketiga itu condition. Jadi condition itu sesuatu yang secara khusus diberikan atau tidak diberikan ketika siswa menampilkan perilaku gitu. Jadi sesuai kondisi.
sesuai kondisi gitu, dikasih atau enggak gitu. Misalkan di sini siswa dapat menghitung nilai rata-rata 30 dengan kalkulator. Berarti audiensnya siswa menghitung nilai rata-ratanya behavior tadi karena behavior itu yang dapat dilakukan gitu. Perilaku yang dapat dilakukan, dan dengan kalkulatornya itu kondisi. Berarti kita dapat memberikan kalkulator karena kita melihat siswanya sedang menghitung gitu. Yang dilakukan oleh audiensnya sedang menghitung. Jadi maka dibutuhkanlah kalkulator. Lalu ada degree ya di sini. Jadi degree itu mendeskripsikan perilaku apa atau yang bagaimana yang dapat diterima siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini misalkan siswa dapat menghitung satu soal luas lingkaran per menit tanpa salah. Jadi di degree ini kita menghindari kata misalkan siswa dapat menghitung satu soal luas lingkaran per menit dengan tepat. Kayak dengan tepat, dengan benar, kita menghindari kata-kata itu. Karena dengan tepat, dengan benar itu tidak ada ukuran penilaiannya gitu, dengan tepat, dengan tepatnya yang seperti apa gitu. Jadi menghindari kata-kata yang tidak ada ukuran penilaiannya, kita lebih ke siswa dapat menghitung satu soal luas lingkaran per menit tanpa salah. Gitu. Di mana siswanya itu sebagai audiens, menghitungnya sebagai behavior, apa yang dilakukan oleh siswa, terus luas lingkaran per menit tanpa salahnya sebagai degree. Terus contoh yang kedua, melalui alat peraga, siswa dapat memecahkan soal matematika dengan caranya sendiri. Di mana melalui alat peraga itu condition, berarti siswa membutuhkan alat peraga. Gitu. Terus siswanya sebagai audiens, memecahkan soal matematikanya sebagai behavior, apa yang dilakukan siswa, dan dengan cara sendirinya itu degree. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini, biasanya kita kan menyusun, misalkan KD-nya, kompetensi dasarnya, materi lingkaran gitu. Terus indikator pembelajarannya menentukan luas lingkaran. Nah, untuk menentukan luas lingkaran itu, kita menyusun gitu kayak strateginya, metodenya. Nah, salah satu tujuan pembelajaran secara khusus gitu bisa dilakukan dengan tadi audiens, behavior, terus condition, dan degree gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Tuti atas presentasinya. Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Ibu Tuti tentang tujuan pembelajaran ya. Silakan Bapak Ibu.
Bu Nisa. Izin Iya, ya, Pak. silakan Bu Nisa. Bu Tuti tadi kan ada tingkatan ini ya, kemampuan siswa ya, dijelasin. Nah, yang di taksonomi, level rendah sampai level tinggi. Nah, kalau di tujuan pembelajaran itu di suatu materi, apa yang level tinggi itu harus dikasih lebih banyak atau tergantung gurunya gitu? Mohon penjelasannya, Bu Tuti. Terima kasih. Tadi pertanyaannya, apakah yang levelnya tinggi ya dikasihnya lebih banyak ya materinya gitu ya Kak Ina ya? Iya, Bu Tuti. Kalau setahu saya ya untuk menentukan tujuan pembelajaran itu kan di situ ada tingkatannya ya. Maksudnya C1 sampai C6. Sebenarnya bukan materinya yang lebih banyak, tapi tingkat kesulitannya ya, dilihat dari tingkat kesulitannya gitu. Misalkan menganalisis itu C berapa ya tadi, C6 atau C berapa? Maaf, sebentar. Nah, bisa dengan soal-soal menganalisis C4 gitu. Nah, bisa kita mengarahkan soalnya itu ke kita guru mengarahkan soalnya itu yang bagaimana supaya siswa itu dapat menganalisis. Kita menyiapkan bahan ajar itu supaya siswa bisa menganalisis gitu. Nah, mungkin kayak soal-soal HOTS itu high order thinking ya. Itu kan tingkatnya tinggi tuh. Nah, bukan banyaknya materi yang diberikan kalau setahu saya, tapi sejauh mana guru mampu memberikan pembelajaran yang strateginya sesuai gitu. Terus bahan ajarnya juga sesuai dengan tingkat tingkatan siswanya ya. Kalau misalkan tingkatnya tinggi berarti menggunakan soal-soal high order thinking gitu. Misalkan soal lingkaran, bisa juga maksudnya soal literasi matematika gitu. Kalau misalkan pelajarannya program linier gitu, bisa kan itu pakai soal cerita. Kita mengajunya mungkin bisa pakai soal-soal literasi matematika. Seperti itu, Bu Inai. Iya, Bu Tuti. Sebenarnya yang saya maksud itu kan tiap materi yang dikasih setiap biasanya di ulangan ya. Nah, di ulangan itu kan misalnya materi lagi ulangan harian, materi segi 4 gitu. Nah, habis itu di soal itu harus lebih banyak soal yang taksonominya C4 gitu yang ke atas, yang level tinggi, atau kembali lagi ke siswanya. Kayak kan guru yang ngajar ya, jadi guru yang tahu kemampuan siswanya gitu. Cuman soalnya saya sering dapat kalau disuruh bikin soal pasti kalau dari sekolah itu banyakin yang C4 gitu. Tapi kenyataannya siswa itu kadang beberapa juga masih banyak yang kemampuan dalam matematika itu nggak cepet gitu. Apalagi kalau dikasih soal yang C4 ke atas ya level tinggi gitu. Kalau setahu saya ya, waktu pengalaman magang gitu. Jadi kan siswa itu ada SD, SMP, SMA. Kebetulan saya di SMA gitu. Berarti menyesuaikan Kak Inai. Jadi siswa SMA walaupun siswanya itu kemampuannya belum sampai gitu kepada menganalisis, tapi ketika memberikan soal itu kita memberikan soalnya yang C4 gitu. Karena memang sudah seharusnya di tingkatan SMA itu siswa dapat menganalisis tujuan pembelajarannya gitu. Tapi mungkin ini ada apa ya, dari SD SMP
dari SD sama SMP-nya itu ada tujuan pembelajaran yang dalam pencapaiannya kurang maksimal gitu, sehingga siswanya belum mampu untuk mengerjakan soal-soal C4. Kalau dilihat dari permasalahannya mungkin seperti itu. Dan untuk memberikan soal kepada siswanya, setahu saya tetap harus sesuai standarnya gitu. Kalau SMA ya berarti bukan C1 lagi gitu, karena itu udah tingkatan untuk SD seperti itu. Dan pilihannya juga kan kalau SD itu AB kalau nggak salah. ABC atau AB gitu ya. Mohon maaf saya lupa. Untuk SMP kan kalau misalkan pilihan ganda ya, kalau esai, kalau kita lihat dari soal esai ya, pilihan ganda gitu, udah meningkatkan A, B, C, D. Terus kalau SMA mungkin A, B, C, D, E gitu. Karena ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan gitu, walaupun siswanya belum mampu untuk mencapai itu. Mungkin tugas kita memang berat sebagai gurunya mungkin di situ ya, gitu, untuk mencapai tujuan itu pembelajaran itu sesuai standar tingkatan jenjang pendidikannya seperti itu. Kak Inai, mungkin dari teman-teman kalau saya Dari ini Bu Nazira ini, silakan Bu Nazira sudah angkat tangan. Bu Nazira silakan. Iya Pak, baik. Cuman saya bukan mau menambahkan yang Ibu Inai pertanyakan sih Pak. Saya tuh yang mau saya tanyain, mengapa guru sudah membuat tujuan pembelajaran gitu ya, beserta segala macam tahapannya. Terus ternyata pas di akhir siswanya itu gagal di materi itu gitu. Nggak sesuai sama di awal tujuan pembelajaran yang gurunya sampaikan. Kira-kira itu yang salah itu siapa gitu di situ? Kan gurunya udah semaksimal mungkin nih gitu kan, ngajarin sesuai sama yang ada di RPP gitu, modelnya, strateginya, dan lain segala macamnya. Terus siswanya juga udah berusaha gitu ngikutin semuanya, tapi masih aja ada yang gagal gitu. Itu tanggapannya gimana? Apa tujuannya itu yang harusnya bukan itu semestinya atau bagaimana? Itu sih Pak, kalau saya. Maksud gagal di sini seperti apa Bu Nazira? Di nilainya pas Oh, di nilainya. Oke. dikasih Iya, evaluasinya ya, hasil evaluasi. Iya. Oke, baik. Bagaimana Bu Tuti ini menanggapi pertanyaan dari Bu Nazira? Iya, baik Bu Najira, terima kasih. Ini kan pertanyaannya berarti siswa tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran karena padahal guru udah maksimal gitu ya. Iya kan ya Bu Najira? Sebenarnya ini bisa sebenarnya ini bisa dijadikan pengalaman atau kita dapat menganalisis kebutuhan gitu. Mungkin kalau kita memang sudah gagal gitu, berarti di situ mungkinkah ada kesalahan strategi pembelajarannya gimana nih gitu. Terus metodenya apakah sudah sesuai, lebih ke seperti itu. Terus kondisi kelasnya apakah mendukung gitu, apakah nyamankah ataukah tidak gitu, itu juga menentukan. Terus dari gurunya sendiri sih, apakah gurunya itu menguasai materi yang disampaikan gitu kan. Ada juga mungkin guru yang menguasai materi tapi dalam mengkomunikasikannya kepada siswa itu ada miskonsepsi. Atau saya pernah baca itu komunikasi matematis ya, jadi apa yang disampaikan oleh guru itu yang diterima siswa juga beda, ada yang seperti itu gitu. Itu jadi evaluasi buat guru sendiri sih Kak Najira, kalau memang kitanya sudah merasa maksimal, siswanya tetap tidak bisa, itu pasti ada permasalahan yang kita belum bisa pecahkan permasalahannya apa gitu, karena siswa juga kan unik ya, setiap siswa daya tangkapnya beda-beda gitu.
Ada yang cepat, ketika kita mengulang-ulang dia merasa bosan gitu. Tapi ada juga yang lambat kalau kita cepat-cepat ini gitu apa ya? Dianya ketinggalan gitu. Mungkin kanajiranya di sekolahnya itu apakah di tingkat-tingkatan gitu, satu kelas tuh apakah yang low, apakah yang campuran gitu kemampuan siswanya ataukah yang high gitu. Mungkin itu ya ada ini bukan kesalahan tapi pembelajaran ya kurang sesuaian mungkin di strategi pembelajaran kah, metodenya kah, atau alat peraganya kah. Misalkan kita mengajarkan geometri. Nah, biasanya kan banyak ya penelitian yang memakai GeoGebra itu tingkat keberhasilannya sekian gitu. Jadi guru juga harus bisa mencoba gitu. Nah, ini di artikel ini tingkat keberhasilannya sesuai, terus metode pembelajarannya apa, bisa kita terapkan kepada siswa hasil penelitian yang sudah diteliti itu juga bisa gitu. Banyak aspek yang harus dilihat kalau memang siswa itu tetap nggak bisa, itu siswanya semuanya kah ataukah beberapa orang kah? Saya rasa dalam satu kelas itu kalau misalkan semuanya mungkin ada yang kalau semuanya nggak bisa nih, mungkin dari kitanya ya yang kurang apa ya, walaupun udah maksimal mungkin ada yang kurang gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang siswa aja, ya mungkin itu yang harus kita teliti gitu. Boleh juga ambil referensi-referensi dari artikel ya, diamati apa yang menjadi kendala di siswanya itu gitu. Kak Najira kalau menurut saya. Iya, baik. Memang iya sih nyatanya ya, realnya. Kalau misalnya dalam satu kelas itu anggaplah 40 siswa. Yang emang apa ya, yang emang peduli sama apa yang atau yang dia memang minat sama matematik paling banyak tuh 15 gitu. Yang selebihnya itu tuh yang antara nilai di tengah-tengah atau nilainya emang di bawah banget anjlok kayak gitu-gitu, yang kadang kita mikir apakah tujuan kita udah pembelajaran yang kita sampaikan itu udah betul atau mungkin tadi udah bener ya, apa ada yang salah di medianya atau mungkin di strategi pembelajarannya. Ya benar sih yang Tuti sampaikan. Atau mungkin ya kalau saya belajar dari pengalaman guru saya gitu, ada teman saya yang nggak suka matematika sekali gitu, nggak suka banget. Tapi guru saya tuh deketin gitu, karena saya deket dengan gurunya gitu, jadi dianya suka ke gurunya, terus suka juga ke pelajarannya, jadi bagus juga nilainya gitu. Kalau saya itu sih mungkin bukan hanya medianya saja atau strateginya saja ya, tapi kita juga harus dekat dari personality gurunya juga sih, atau mungkin kapasitas si guru itu mengajar juga, itu mungkin salah satu yang membuat pembelajaran itu berhasil dilaksanakan. Iya, sangat penting memang ya kompetensi guru itu yang utamanya gitu, soalnya apa yang mau kita sampaikan kan. Oke. Baik, menarik ya diskusinya. Tapi ini perlu dibatasi ini diskusinya karena waktunya terbatas. Jadi Bapak ingin menanggapi ya tadi dari Bu Nisa sama Bu Nazira. Kalau yang Bu Nisa tadi terkait dengan HOTS ya, level tinggi gitu ya. Ya, kalau misalkan guru ingin menuntut siswa bisa menyelesaikan soal-soal yang levelnya tinggi ya, maka dalam proses pembelajaran pun itu menggunakan atau menekankan pada pengembangan kemampuan tingkat tinggi gitu ya. Jangan sampai dalam pembelajarannya, dalam prosesnya itu guru yang dominan ya, sehingga siswa tidak mengembangkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi gitu ya. Kemudian di soal atau tes menggunakan soal-soal HOTS gitu ya. Jadi itu tidak adil ya, tidak fair, sehingga nanti siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal HOTS ya, karena tadi pembelajarannya tuh biasa. Jadi perlu ada kesinambungan ya, atau paralel ya, antara proses dengan soal evaluasinya, soal tesnya gitu ya. Seperti itu. Dan HOTS itu tidak mungkin muncul begitu saja gitu ya. Itu ditopang oleh LOTS ya. Jadi jangan langsung memberikan kepada siswa itu soal-soal yang kategorinya HOTS gitu. Dia perlu berjenjang gitu ya. Jadi untuk melakukan analisis, siswa tuh harus memahami dulu topiknya gitu ya. Ya, jadi memahami terlebih dahulu, kemudian baru naik ke level-level yang selanjutnya gitu ya. Jadi jangan sampai langsung diberikan soal-soal yang HOTS. Jadi soal-soalnya berjenjang ya, biar siswa bisa mengikuti. Kalau misalkan guru ya membuat tujuan pembelajaran yang levelnya HOTS ya, levelnya tinggi, itu tidak masalah ya. Walaupun di KIKD-nya itu masih rendah misalkan ya. Kalau Bapak lihat itu jadi kalau KIKD-nya rendah, sebetulnya itu nilai minimal ya, minimal yang bisa dicapai oleh siswa. Tapi kalau lebih dari situ lebih bagus gitu ya. Ya kalau KIKD-nya C3 ya, kemudian di tujuannya itu C4, C5, saya kira bagus gitu ya. Tapi jangan sampai KIKD-nya itu C3 tapi di tujuan pembelajarannya malah turun, itu tidak bagus gitu ya. Jadi harus lebih tinggi, bukan harus lebih tinggi, minimal sama gitu ya, minimal sama dengan KIKD levelnya gitu ya. Kemudian tadi apa lagi ya? Ya terkait dengan kegagalan ya, memang banyak faktor ya, banyak faktor. Nah di sini gunanya Bapak Ibu mendesain sebuah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi ya. Kegagalan itu banyak faktornya, luar biasa banyaknya ya. Dari siswanya, dari gurunya, dari medianya, dari fasilitasnya gitu ya. Kemudian banyak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mendesain ya pembelajaran yang bisa meminimalisir terjadinya kegagalan tersebut gitu ya. Dengan melakukan analisis dari karakter peserta didik, kemudian analisis kebutuhan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa memicu ya Bapak Ibu untuk membaca lebih lanjut dan juga berdiskusi nanti lebih lanjut ya. Selanjutnya di topik yang ke-7 siapa ya? Saya Pak, izin share screen ya Pak. Silakan. Bu Nisa ya, Bu Nisa. Iya Pak. Hari ini maksimal 3 mungkin ya, 3, pekan depan ada lagi kan ya. Jadi 3 hari ini 3, mungkin pekan depan bisa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Pada materi kedua ini saya akan membahas mengenai mengembangkan instrumen penilaian. Nah, latar belakangnya itu penilaian adalah hasil belajar yang bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasarannya itu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Nah, alat penilaian itu hendaknya komprehensif, meliputi tes objektif, yaitu seperti pilihan ganda, benar salah atau menjodohkan, dan juga bisa dalam bentuk tes non-objektif dengan cara observasi, wawancara, sikap, dan angket. Nah, penyusunan instrumen sebaiknya mengikuti langkah-langkah atau kaidah prinsip yang berlaku agar instrumen yang diberikan kepada siswa mudah dipahami baik oleh responden maupun pemberi responden, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang akurat. Selain itu, instrumen yang disusun harus sesuai dengan tujuan agar mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa ini maksud dengan penilaian? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dari penilaian? Yang ketiga, apa yang dimaksud instrumen penilaian? Kemudian, pertama pembahasan akan dijelaskan mengenai penilaian. Jadi, pengertian dari penilaian menurut Arifin yaitu sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Kemudian, sedangkan menurut Taylor tahun 1950 itu menjelaskan bahwa penilaian itu merupakan proses pengumpulan data. Nah, kemudian dari data tersebut bisa kita ambil berdasarkan sejauh mana atau hal apa yang sudah dicapai dari tujuan pendidikan. Nah, kemudian yang menurut Grow and Lin 1990 mendefinisikan tentang penilaian itu sebagai proses yang sistematis mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, kemudian, jadi dari beberapa definisi tersebut, penilaian dapat disimpulkan sebagai proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. Nah, penilaian itu juga harus mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang guru, karena penilaian mampu membaca karakteristik anak didik dan perkembangan peserta didiknya, baik dari domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, kemudian prinsip-prinsip penilaian. Jadi penilaian yang baik itu harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Nah, di sini dijelaskan prinsip-prinsip penilaian menurut Santoso tahun 2004. Jadi yang pertama ada keep tracking. Nah, keep tracking ini harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua ada checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada finding out atau penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan. Terus yang terakhir ada summing up atau penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, kemudian ya ada juga prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian menurut Yaume ada 3. Yang pertama itu ada keandalan atau reliability. Jadi reliability ini berkaitan dengan konsistensi atau kejigaan hasil penilaian. Nah, kemudian yang kedua ada kesahihan atau validity. Jadi validity ini berasal dari kata validitas ini berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, yang ketiga ada kewajaran atau fairness. Jadi fairness ini penilaiannya tidak bias. Jadi tidak berat sebelah atau adil ya. Nah, kemudian instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian atau assessment instrument disebut pula alat penilaian atau assessment tools
adalah materi yang digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan menggunakan metode penilaian yang dipilih. Nah, di sini instrumen penilaian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes terdiri dari pilihan, uraian. Kemudian kalau instrumen non-tes dapat berupa penilaian kinerja, hasil kerja, proyek, nah, dan juga dapat sikap. Nah, di sikap ini bisa dilakukan dengan melakukan interview, observasi, atau angket. Nah, kemudian di sini contoh. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan contohnya instrumen tes pilihan ini seperti soal pilihan ganda. Kemudian kalau uraian ini seperti soal esai. Kemudian kalau instrumen kinerja ini seperti misalnya ada tugas praktek. Nah, tugas praktek tersebut ditunjukkan kepada siswanya. Kemudian kepada guru atau penilai, kemudian hasil kerja itu misalnya mereka dikasih tugas buat suatu karya, nah itu menjadi karya tersebut menjadi hasil kerja. Kemudian kalau proyek itu biasanya seperti misalnya anak disuruh melakukan suatu kegiatan, nah kemudian dari kegiatan tersebut guru menilai hasil proyeknya gitu. Kemudian di sini ada contoh pengembangan. Di sini ada contoh penilaian angket siswa ya. Di sini misalnya angket siswa dalam ini mengikuti pembelajaran matematika ya. Misalnya di sini ada namanya, kelas, dan sekolah. Ada petunjuk pengisian. Jadi mulai dengan berdaftar dulu. Yang kedua, pengisian angket ini tidak mempengaruhi prestasi atau nilai raport. Kemudian berikan tanda checklist pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri Anda. Ini angket siswa penilaian diri ya. Kemudian keterangannya misalnya kalau checklist di SL itu selalu, kalau SR sering, kalau K kadang-kadang, TP tidak pernah. Nah, di sini misalnya pernyataannya satu, saya merasa senang mengikuti pelajaran matematika. Nah, berarti kalau selalu berarti siswa bisa menceklis pada kolom SL gitu. Dan seterusnya. Kemudian di sini klasifikasi instrumen tes dan non-tes. Seperti tadi yang ada di diagram ya, tes. Instrumen tes itu bisa berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Kemudian kalau non-tes itu bisa dalam bentuk pengamatan, daftar periksa, skala sikap, angket, dan juga dalam bentuk portofolio. Kemudian hasil refleksinya jadi pentingnya penilaian dari sini kita peroleh bahwa penilaian itu sangat penting, yaitu untuk dapat mengetahui ketercapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Nah, maka pentingnya penilaian dalam membuat suatu penilaian perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian. Nah, kemudian dalam membuat penilaian juga harus mengetahui bentuk-bentuk dari instrumen penilaian. Nah, setelah kita tahu, kita dapat kembangkan instrumen penilaian sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan instrumen. Yang pertama, perancangan tes, yaitu ada tahapnya lagi. 1. Penetapan tujuan. 2. Penyiapan tabel spesifikasi. 3. Menyelesaikan format item yang sesuai. Yang 4. Menulis item. Dan yang 5. mengedit item. Kemudian instrumen tersebut diuji coba. 3. Setelah diuji coba, ditetapkan validitasnya. Kemudian ini slide-nya geser. Kemudian setelah penetapan validitas, penetapan reliabilitas, kemudian terakhir interpretasi skor tesnya. Nah, selanjutnya aplikasi. Ini tulisannya putih. Jadi nanti di bawah slide akan diberikan contoh aplikasi
yaitu contoh pengembangan tes untuk siswa SMP. Jadi akan disusun. Ini nggak kelihatan ya, Bu Nisa nih? Iya Pak, teksnya putih. Di Tapi ini sebenarnya aja, kalau di warnanya diganti aja. Bisa nggak? bahaya. Nah, Maaf begitu. Pak, kesulitan. Ya. Ya, jadi di bawah ini nanti akan diberikan contoh aplikasi yaitu pengembangan tes untuk siswa SMP. Jadi akan disusun tes sumatif ulangan akhir semester 1 kelas 7 SMP yang terdiri atas soal pilihan ganda dan soal uraian. Nah, kemudian nanti menetapkan tujuan tes. Kemudian yang kedua itu melakukan analisis kurikulum berdasarkan tujuan tes yang telah ditetapkan, yaitu SKKD-nya. Nah, di sini tabel 3.1 ada SKKD Matematika kelas 7 semester 1. Jadi standar kompetensinya ada bilangan, aljabar, sama menggunakan bentuk aljabar. Nah, di standar kompetensi ini ada kompetensi dasarnya dari tiap-tiap materi. Ya, misalnya di bilangan ini kompetensi dasarnya melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, tadi berdasarkan kompetensi kita buat kisi-kisi soalnya. Nah, ini misalnya jenis sekolahnya atau jenjangnya itu SMP, mata pelajaran matematika. Kemudian pembuatnya, kemudian juga alokasi waktu sama jumlah soal yang dibuat. Kemudian tadi berdasarkan SKKD, indikatornya ditentukan sesuai dengan SKKD dan juga bentuk tesnya apa yang mau diberikan ke siswa gitu. Terus juga dikasih tahu itu soal untuk nomor berapa. Nah, ini contoh selanjutnya menulis soal dari kisi-kisi soal yang telah ditetapkan. Nah, susunlah butir soal yang sesuai. Misalnya untuk soal pilihan ganda dengan menggunakan kartu soal sebagai berikut. Nah, di sini ada soal rumusan butir soal gini. Seorang anak melakukan perhitungan bilangan pecahan 1/2 ditambah 2/3. Berapakah hasilnya gitu. Kemudian setelah melakukan telaah instrumen secara kualitatif, perhatikan kembali butir soal yang telah dibuat. Nah, di sini ada keterangannya ya. Apabila kita telah secara kualitatif, secara sepintas, dapat kita nyatakan bahwa soal tersebut kurang baik. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, itu pokok soal yang bertele-tele dan tidak jelas. Berkaitan dengan alternatif jawaban A, B, C, bukan merupakan alternatif jawaban yang baik. Sebab angka-angka tersebut tidak jelas asal-usulnya, kecuali angka-angka yang terdapat dalam pokok soal. Nah, kemudian berdasarkan telah tersebut, maka soalnya direvisi kembali, sehingga menjadi yang di bawahnya. Jadi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik gitu. Nah, kemudian lanjutannya nomor 6, melakukan uji coba dan analisis hasil menganalisis hasil uji coba tes. Nah, setelah kita lakukan telah instrumen secara kualitatif, selanjutnya adalah melakukan uji coba kepada sekelompok peserta tes. Dari hasil uji coba tersebut, kita analisis secara kuantitatif untuk menentukan validitas, tingkat kesukaran, dan daya beda butir soal serta reliabilitas instrumen tes. Ini udah pernah kita pelajarin ya di evaluasi dalam pembelajaran sama Bu Pinta. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan temuan dari uji coba, ternyata diperoleh informasi bahwa soal masih perlu diperbaiki, misalnya daya pembedanya rendah, kemudian reliabilitasnya rendah atau yang lain. Nah, langkah selanjutnya memperbaiki soal tersebut gitu. Tetapi jika berdasar hasil uji coba soalnya sudah masuk kategori baik, jadi sudah siap digunakan soalnya. Oke, kesimpulan, jadi penilaian memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena merupakan langkah untuk dapat mengetahui ketercapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pentingnya pelaksanaan penilaian, maka dibutuhkan instrumen penilaian yang mampu mengukur tingkat pencapaian kompetensi tersebut secara valid dan objektif. Agar memperoleh data yang akurat, maka penyusunan instrumen sebaiknya mengikuti langkah-langkah atau kaidah prinsip yang berlaku secara umum. Adapun prinsip-prinsip penilaian yaitu terdiri dari validitas, reliabilitas, dan kewajaran. Nah, kemudian guru sebagai pendidik harus memiliki keterampilan dalam pengembangan instrumen penilaian. Selain prinsip-prinsip penilaian, guru juga harus memperhatikan tahap-tahap dalam pengembangan instrumen, yaitu perancangan tes, uji coba tes, penetapan validitas, penetapan reliabilitas, interpretasi skor tes. Sekian presentasi mengenai pengembangan
instrumen penilaian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa atas presentasinya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan ya terhadap presentasi tadi dari Bu Nisa tentang penilaian ya. Instrumen penilaian. Silakan Bapak Ibu. Siapa ini? Bu Roslin. Bapak izin bertanya. Silakan Bu Roslin. Ya, makasih Pak. Inai mau tanya, kalau misalnya untuk pandemi seperti ini, apakah untuk mengembangkan instrumen penilaiannya ada yang harus dimodifikasi supaya bisa tepat mengukur kemampuan siswa? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus dalam kondisi pandemi. Bagaimana Bu Nisa ini? Iya, Pak. Ya, jadi kalau pandemi gini ya, kalau di awal-awal kan kebanyakan guru pakai Google Classroom ya. Jadi anak-anak pertamanya dikasih materi dulu, terus nanti dikasih tugas berdurasi waktu gitu ya. Itu kalau secara online, kemudian kan dikembangin lagi makin ke sini banyak guru yang sudah lebih kreatif lagi ya, ada dalam misalnya nggak cuma kasih tugas via Google Classroom. Bentar, Selin. Jadi maaf, maksudnya jadi kayak memberikan tugas-tugas gitu ya, Inai? Iya, sama ya penilaiannya. Kalau yang sering sih ya emang pakai Google Classroom gitu ya kalau guru. Tapi kadang emang nggak cuma Google Classroom. Sekarang kan bisa menggunakan games ya, penilaian. Aplikasi apa itu ya namanya yang pakai games? Lupa. Ya, jadi bisa via aplikasi, jadi siswa dikasih link gitu. Terus dari link tersebut siswa ngerjain soal gitu. Jadi misalnya oh ya kan juga kadang buat ini ya keajegannya gitu. Kita nggak tahu karena kita ada yang kalau siswa ujian gitu, ada yang cuman kasih tugas dikasih jenjang waktu gitu. Nah, jadi kalau dari pengalaman kalau di online gini kita juga lebih lihat itu keaktifan siswanya gitu. Karena kadang kebanyakan kan kayak kalau anaknya rajin kan berarti dia suka ngumpulin tugas ya. Nah, tapi sekarang juga jadinya banyak yang menggampangkan gitu. Oh, udah tugas aja gitu. Jadinya kalau dalam saat online gini ya kita lebih melihat nilai keaktifan siswa gitu kalau dari saya. Jadi kalau anaknya nggak aktif, ya berarti nilainya kurang gitu. Maksudnya kayak aktif dalam mengerjakan tugas-tugas. Karena selama pembelajaran online ya kalau dari pengalaman saya, tapi saya mungkin juga tidak tahu kalau guru-guru lain kayak gimana gitu. Kalau dari saya kadang kalau anaknya tuh nggak kita kayak woyo-woyo gitu ya, itu nggak ngerjain gitu. Jadi kalau saya lebih ngeliat, oh anak ini aktif ngerjain tugasnya tepat waktu gitu. Kadang saya aja bersyukur kalau yang penting ngumpulin meskipun dia telat waktunya gitu. Karena kadang ya seperti itu karena online ya. Kalau kita offline kan kita pembelajaran tuh langsung kasih penilaian gitu. Jadi langsung. Kalau secara online ini kan nggak bisa langsung tatap muka seperti kayak di kelas gitu. Mungkin yang lain punya masukan gitu. Kalau
pembelajaran daring lebih baik gimana dengan penilaian? Terima kasih. Bu Tuti tadi angkat tangan tadi, Bu Tuti. Silakan. Kalau saya ingin menanyakan ya, bukan menanggapi Pak, mohon maaf. Oh, silakan. Oh ya, ini kan penilaiannya, kita kan pembelajaran online ya Bu ya. Gimana ya Bu menyusun instrumen penilaian yang valid gitu? Karena kan dalam mengerjakan tugas gitu, kita kan memang sering melihat keaktifan siswa di online ya. Dan untuk kevalidan dia tuh nggak nyontek atau enggak nih, biasanya dilihat dari apanya gitu. Kalau misalkan itu jawabannya PG atau esai gitu. Terus menentukan dia itu menyimak atau enggak, indikator-indikator penilaiannya tuh gimana sih gitu. Mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaannya Bu Roslin ya. Hanya saja saya menyampaikan kendala di pembelajaran online itu permasalahannya. Biasanya mungkin jaringan juga ada izin yang mematikan kamera kan, ada yang mengerjakannya mungkin saja ada kemungkinan gitu indikasi melihat pekerjaan temannya gitu. Kita sebagai guru untuk menilai siswa perseorangannya itu dalam menilai itu bagaimana ya Bu dalam pembelajaran online. Terima kasih. Oke. Bagus ya ini pertanyaannya. Bu Nisa, Iya, Pak. silakan. Iya, Pak, baik. Mungkin semuanya di sini yang guru juga merasakan ya. Mungkin nanti bisa saling bantu jawab. Mungkin ada alternatif lebih bagus gitu. Saya juga kadang koreksi jawaban anak-anak tuh ada yang sama banget jawaban. Ya, jadi kalau saya sih kembali lagi ke keaktifan siswa gitu. Kalau siswanya aktif berarti kita percaya kalau dia itu emang ngikutin kita belajar, ngikutin kegiatan belajar kita gitu. Betul. Terus kalau dari yang bakal saya buat juga ini saya ada contoh penilaian diri sikap sosial jujur belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Ini saya dapat saya izin share. Tapi emang kayaknya kayak gini tuh biasanya yang mantau guru wali kelas ya biasanya. Kayak yang wewen udah belum, maksudnya kayak tugas ini udah belum, ulangan ini udah dikerjain belum gitu. Karena sekarang kayak lebih apa namanya, yang lebih ngayomin itu wali kelas gitu. Sebentar Bu, saya share. Bukan di sini. Ya, sambil menunggu Bu Nisa ini ya, membuka file ya, terkait dengan penilaian di masa pandemi ini ya, dalam pembelajaran online ini. Memang perlu difikirkan secara mendalam ya, Bapak Ibu, terkait dengan jenis instrumen ya yang digunakan ya.
kalau saya boleh berpendapat ya, jangan sampai memberikan soal PG ya, PG kepada siswa ya dalam masa pandemi seperti ini ya, atau dalam PJJ ya, karena ya peluang untuk nyontek itu sangat tinggi ya, apalagi dengan siswa punya grup sendiri mungkin ya, di luar grup dengan guru ya, bisa jadi ya Bapak Ibu. Jadi salah satu jawaban dari siswa itu nanti bisa langsung diketahui oleh yang lainnya gitu ya. Jadi mengandalkan satu orang yang pintar itu. Ini jadi ini ya, berpikir yang tidak, tapi perlu diantisipasi seperti itu ya, agar siswa bisa ya menunjukkan kemampuan yang sebenar-benarnya gitu ya, bukan atas bantuan dari temannya atau dari keluarganya gitu ya. Maka ya tes yang mungkin lebih cocok ya, bisa jadi itu soalnya esai ya. Tetapi itu juga ada kemungkinan siswa juga menyontek gitu ya, karena ya tadi ya satu siswa bisa menyebarkan jawabannya kepada yang lain gitu. Di sini guru harus lebih pintar lagi gitu ya, jadi memberikan soal yang mungkin open ended gitu ya. Nah ini mungkin tantangannya adalah ya dalam memeriksa gitu ya, dalam memeriksa jawaban gitu ya. Jadi ada sisi positif, maksudnya ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangan ya. Jika esai ya, tentu guru harus memeriksa ya lebih teliti jawaban siswa gitu ya. Kalau misalkan ingin aman lagi Bapak Ibu ya, jadi siswa itu bekerja dalam kelompok ya, kemudian membuat proyek ya, itu yang memang dapat dilakukan ya. Kelompoknya tidak banyak, 3 orang yang maksimal ya Bapak Ibu. Proyek apakah itu berkaitan dengan topik ya, atau aplikasi dari topik gitu ya. Dan ini saya kira bisa diaplikasikan ya. Dan ini yang ditekankan sekarang gitu ya. Di perkuliahan ditekankan ya studi kasus, case based learning, pembelajaran berbasis kasus, juga project based learning, pembelajaran berbasis project. Oke, kalau mulai diperkenalkan di tingkat SMP dan SMA itu saya kira bagus ya. Project based learning ini. Atau berbasis kasus gitu ya. Jadi soal-soal yang diberikan adalah soal-soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diminta untuk menyelesaikan soal tersebut. Gitu. Kalau dalam contohnya yang memungkinkan itu yang pernah saya pelajari itu tentang pemodelan matematika gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari itu diselesaikan dengan merumuskannya dalam bentuk model matematika gitu ya. Tapi mungkin disesuaikan juga dengan topik ya. Kemudian terkait dengan ini, kan tadi ini ya kognitif ya. Jadi dalam masa pandemi atau PJJ lebih baik esai ya, atau project based learning. Terkait dengan sikap, ya keaktifan siswa di sini memang agak sulit untuk dilihat ya. Apakah keaktifan itu dilihat dari seringnya bertanya ya ketika online ya. Tapi itu tidak fair juga ya, karena bisa jadi ada orang yang ingin aktif tapi terkendala jaringan internetnya gitu ya. Perlu ada penyesuaian sikap, kira-kira sikap apa yang bisa dinilai secara fair gitu ya dalam PJJ ini ya. Apakah misalkan dalam hal kejujuran ya, atau apa ya istilahnya ya, tepat waktu gitu ya, tepat waktu mengumpul, tapi itu juga tepat waktu agak tidak fair ya, karena kembali lagi ke masalah jaringan. Ini agak-agak sulit nih untuk menilai sikap ya dalam
dalam PJJ. Jadi Bapak Ibu cari kira-kira sikap apa yang bisa dinilai secara fair gitu ya, tanpa ada gangguan ya, teknis gitu ya, jaringan gitu ya, kuota, kemudian gadgetnya ada atau tidak gitu ya. Silahkan ya dicari ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya untuk Bu Nisa ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Bu Nisa. Terima kasih, Pak, masukan. Selanjutnya ini yang terakhir ya, Bu Risa ya. Bu Iya, Pak, Risa. saya. Kemudian saya minta nih bapak-bapaknya yang bertanya nih. Dari tadi ibu-ibu terus ya. Pak Wildan, Pak Yoga masih di situ, masih standby. Jangan-jangan yang lagi jalan ini, Pak Yoga, Pak Wildan. Halo? Masih, Pak. Ya. Hadir, Nanti, Pak. Pak Yoga, Pak Wildan memberikan tanggapan ya. Apakah baik, Pak. Oke. sudah muncul? Iya, sudah Bu Nisa. Sudah, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi ke-8, yaitu tentang mengembangkan strategi pembelajaran. Di sini pendahuluannya, latar belakangnya, keberhasilan belajar seorang peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya motivasi belajar dari peserta didik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal misalnya lingkungan dan juga kemampuan profesional guru. Untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas atau unggul, maka perlu dirancang strategi yang inovatif. Keberhasilan belajar seorang peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang tadi baik itu faktor internal atau faktor eksternal. Nah, merujuk pada konsepsi di atas, perlu ditegaskan bahwa pembelajaran unggulan bukanlah pembelajaran yang secara khusus dirancang dan dikembangkan hanya untuk siswa yang unggul dari sisi akademik semata, melainkan lebih merupakan pembelajaran yang secara metodologis maupun psikologis dapat membuat semua siswa mengalami belajar secara maksimal dengan memperhatikan kapasitasnya masing-masing. Nah, keberhasilan tadi bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Lalu di sini rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penjelasan terkait pendekatan, metode, teknik, taktik, dan strategi. Lalu yang kedua, bagaimana komponen utama dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan strategi pembelajaran. Tujuannya di sini, yang pertama untuk mengetahui pendekatan, metode, teknik, taktik, dan strategi. Yang kedua, mengetahui komponen utama dalam strategi. Yang ketiga, mengetahui pembelajaran strategi pembelajaran, mengetahui mengembangkan strategi pembelajaran. Lalu di sini ada pembahasan nih, mohon maaf agak berisik karena saya lagi di sekolah, lagi ngurusin rapot. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama akan dibahas tentang pendekatan. Nah, pendekatan itu sendiri adalah pendekatan pembelajaran merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat juga dikatakan bahwa pendekatan merupakan sudut pandang bagi guru, dosen, atau instruktur, atau pengembang terhadap proses pembelajaran, seperti pendekatan yang berpusat pada guru, atau yang disebut dengan teacher center approach, dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau student center approach. Lalu yang kedua di sini ada metode pembelajaran. Nah, metode di sini adalah metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Nah, di metode pembelajaran ini tidak semua metode cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini tergantung dari karakteristik peserta didik, materi pembelajarannya, dan konteks lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. Lalu pengembangan pembelajaran
guru, dosen, atau instruktur memegang peran penting dalam menciptakan kondisi belajar yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Jadi perlu pemilihan metode yang tepat, dilihat dari kondisi karakteristik anaknya, lalu materi pembelajarannya, dan lingkungan pembelajarannya. Dan kemungkinan setiap materi juga menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Lalu di sini ada teknik. Teknik itu adalah cara yang digunakan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya terbatas. Jadi kalau metode sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi kalau misalnya jumlah siswanya lebih banyak, itu kan tekniknya akan beda dengan jumlah siswa yang sedikit. Mungkin kalau di siswa yang banyak, satu kelompok itu bisa 5-6 orang, tapi kalau di jumlah siswa yang sedikit, bisa cuma 3-4 orang satu kelompoknya, seperti itu. Nah, demikian pula dengan penggunaan metode diskusi juga perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan siswa yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Lalu selanjutnya ada taktik. Nah, taktik di sini adalah gaya yang diperankan oleh pendidik secara individu yang berbeda dengan pendidik lainnya dalam mengimplementasikan teknik atau metode tertentu. Misal, terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, misalkan guru yang satu mengajarkannya diselingi dengan humor, karena memang mungkin dia memiliki selera humor yang tinggi, tapi sedangkan guru yang satunya lagi dengan menggunakan metode yang sama, metode ceramah misalnya, guru yang satu lagi ini dia agak sedikit serius karena dia tidak kurang humor gitu. Jadi walaupun dengan metode yang sama, taktik guru dalam mengajarkannya juga bisa berbeda-beda. Lalu yang terakhir di sini ada strategi. Nah, strategi di sini adalah seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini adalah kesimpulan dari beberapa para ahli. Nah, pemilihan strategi pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan. Yang ketiga, jenis materi pembelajaran yang dikomunikasikan. Jadi untuk memilih strategi pembelajaran bisa dilihat dari sini, dari ketiga ini. Selanjutnya ada komponen utama dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, komponen yang pertama itu, nah di sini saya ambil komponen ini merujuk dari Suparman tahun 2010. Nah ini menurut Suparman ada 4 komponen utama. Nah yang pertama itu urutan kegiatan pembelajaran, yang kedua metode pembelajarannya, yang ketiga media pembelajaran, dan yang keempat waktu pembelajarannya. Urutan kegiatan di sini ada dimulai dari pendahuluan, terus kegiatan inti dan kegiatan penutup. Selanjutnya di sini ada mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, di sini ada, jadi untuk mengembangkan suatu strategi pembelajaran yang perlu diperhatikan di sini ada 3. Yang pertama, aktivitas pembelajaran. Kita harus mengembangkan aktivitas pembelajarannya, lalu mengembangkan metode pembelajarannya, dan yang ketiga mengembangkan media pembelajarannya. Untuk aktivitas pembelajarannya sendiri, di sini aktivitas pembelajaran itu atau biasa sering disebut juga KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini dia merujuk pada berbagai aktivitas mulai dari aktivitas pendahuluan, inti, dan penutup. Di sini
Jadi ada 3 aktivitas ya tadi, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di aktivitas pendahuluan di sini terdiri dari 2 bagian, yaitu aktivitas utama dan aktivitas mendukung. Di mana aktivitas utama itu adalah sesuatu yang harus ada. Sedangkan aktivitas pendukung itu boleh ada atau boleh juga tidak ada. Jadi aktivitas pendukung itu boleh tidak ditulis dalam aktivitas pendahuluan, tapi sering dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi tidak harus ditulis di, misalnya biasanya kan kalau ini tuh di RPP ya penulisannya seperti itu. Kalau aktivitas pendukung tidak harus ditulis di RPP, nggak apa-apa. Nah, contohnya kalau misalnya aktivitas utama itu, contohnya memberikan motivasi kepada peserta didik, lalu menginformasikan pengetahuan prasyarat atau persepsi, lalu menyampaikan tujuan atau standar kompetensi. Itu contoh dari aktivitas utama. Contoh dari aktivitas pendukung, misalnya menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, lalu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Jadi aktivitas pendukung tadi itu boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Lalu selanjutnya ada aktivitas inti. Aktivitas inti di sini pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, di kegiatan inti ini menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Jadi, di aktivitas inti itu tadi ada aktivitas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya, aktivitas penutup. Nah, aktivitas penutup di sini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Itu isi dari aktivitas penutup. Nah, selanjutnya untuk mengembangkan strategi pembelajaran, tadi setelah dikembangkan aktivitas pembelajarannya, selanjutnya dikembangkan dari metode pembelajarannya. Kenapa perlu dikembangkan? Karena pemilihan metode itu tergantung pada apa yang ingin diajarkan atau kontennya atau materinya, dan siapa yang diajarkan, dan tingkat kemampuan yang diharapkan, seperti itu. Nah, definisi ini memandang metode sama dengan seperangkat aktivitas yang dapat mengarahkan proses pembelajaran dalam upaya mencapai hasil belajar yang diharapkan. Jadi metode pembelajaran di sini bisa berupa alat atau cara atau aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran di sini adalah semua peralatan fisik, bahan atau perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi terciptanya efektivitas dan efisiensi belajar. Nah, di sini media pembelajaran di sini bisa menggunakan media cetak, objek nyata, visual, audio visual, video, multimedia, internet, dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, media belajar di sini juga karena ini mengembangkan strategi, jadi harus mengikuti dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan oleh guru. Nah, di sini ada langkah-langkah perancangan sistem instruksional menurut Dick and Carey. Yang pertama itu penentuan tujuan. Penentuan tujuan di sini menyatakan apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti program instruksional tersebut. Nah, penentuan tujuan ini dapat bersumber dari penilaian kebutuhan, tujuan-tujuan yang ada, atau pengalaman praktis dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar, analisis suatu tugas, dan sebagainya. Yang kedua, setelah tadi penentuan tujuan, selanjutnya itu menentukan macam-macam belajar apa yang akan dipelajari siswa berdasarkan dari
klasifikasi. Nah, untuk tujuan itu interaksional itu dipecah-pecah. Jadi dari tujuan-tujuan itu ada keterampilan-keterampilan yang perlu dipelajari siswa untuk mencapai tujuan instruksional gitu. Lalu yang ketiga, identifikasi kemampuan awal siswa dan karakteristik siswa. Di sini menentukan keterampilan apa yang dimiliki siswa agar dapat mengikuti program dari instruksional, serta karakteristik siswa secara umum dan gaya belajar siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini harus relevan dengan keterampilan yang telah diidentifikasikan dalam analisis tugas. Nah, patokan-patokan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan instruksional khusus ini dapat dikonsultasikan kepada para ahli. Yang kelima, ada mengembangkan butir-butir tes. Di sini berdasarkan acuan yang sudah dibuat, yang selanjutnya akan dipakai untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan instruksional. Kalau menurut Dick and Carey ada 4 macam tes. Yang pertama ada tes untuk mengukur kemampuan awal, terus tes awal untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai materi, terus ada juga tes selama siswa sedang dalam proses belajar, dan yang terakhir ada tes akhir untuk mengukur semua tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum. Yang keenam ada pengembangan strategi. Pengembangan strategi ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada aktivitas pre-instruksional, lalu yang kedua ada presentasi informasi, yang ketiga partisipasi siswa, yang keempat ada pengujian dilakukan aktivitas, lalu yang kelima aktivitas lanjutan yang menyangkut pernyataan-pernyataan apakah perlu diadakan remedial atau tidak. Nah, yang ketujuh di sini perencanaan di sini maksudnya pengembangan dan pemilihan bahan atau materi instruksional yang terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, bahan dapat dipelajari secara individual tanpa bantuan guru. Yang kedua, bahan diberikan guru seluruhnya sesuai dengan strategi yang telah dikembangkan. Yang ketiga, guru memakai bermacam-macam sumber yang dapat dipelajari secara individual maupun tanpa bantuan guru. Lalu yang ke-8 di sini ada mengadakan evaluasi formatif. Ini dapat dipakai untuk umpan balik sistem yang dirancang sehingga dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien. Yang ke-9 ada revisi sistem. Revisi sistem ini ada dua macam. Yang pertama, perubahan dalam substansi sehingga dapat lebih efektif. Yang kedua, perubahan prosedurnya. Nah, yang langkah terakhir ini ada evaluasi sistem sumatif. Di sini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan akhirnya gitu. Nah, di sini langsung kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini komponen utama dari strategi pembelajaran itu ada 3. Ada aktivitas pembelajaran yang mencakup dari aktivitas pendahuluan, inti, penutup, lalu metode pembelajaran dan media pembelajaran. Untuk mengembangkan strategi pembelajaran, pengembangan strategi instruksional yang telah memberikan kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar pada siswa. Untuk mengembangkan strategi pembelajaran, pengembangan strategi instruksional yang akan memberikan kegiatan dan pengalaman belajar pada siswa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan Ya, terima kasih Bu Risa atas presentasinya. Ya, silakan. Siapa dulu nih, Pak Wildan atau Pak Yoga nih memberikan tanggapan atau tanggapan saja ya. Pak Yoga, Pak Wildan, siapa duluan? Iya baik Pak, boleh ya. Saya dulu. Iya, silakan Pak Wildan. Baik, terima kasih Bu Risa. Saya ingin hanya sedikit memberikan tanggapan. Ya, mungkin agak sedikit bentuknya pertanyaan juga, tapi nggak terlalu ini. Jadi kan tadi di dalam sebuah strategi, mungkin kan terkait teknik, model, dan yang sebagainya, itu kan bisa dikatakan
bagian dari strategi. Nah, terkadang kita dalam suatu kegiatan pembelajaran sudah membuat strategi dengan merancang sedemikian rupa, terkadang kita masih terjadi adanya miskonsepsi dengan capaian tujuan pembelajaran yang kita tuju gitu. Nah, bolehlah dikasih tips sedikit terkait kita dalam membuat langkah dalam membuat strategi atau memilih strategi pembelajaran, jadi agar terminimalisirnya miskonsepsi tersebut gitu loh, miskonsepsi dalam mencapai tujuan pembelajaran gitu. Tadi kan ya mungkin ada langkah-langkah apa tadi tuh, langkah-langkah instruksional ya atau apa. Nah ini mungkin ada tips untuk kita semua gitu sebagai ya mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu guru dan teman-teman semua sebagai guru, mungkin ada tipsnya gitu untuk memilih strategi agar terminimalisirnya miskonsepsi itu gitu. Ya mungkin itu aja sih. Oke, saya izin menjawab ya, Pak Wildan. Nah, di sini kalau untuk pemilihan strategi itu kan tadi strategi itu kan dibentuk dari pendekatan, metode, teknik, taktik gitu kan ya. Nah, biasanya di sini tuh ada yang lebih lengkapnya. Nah, di sini ini biasanya bukan lebih ke RPP yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mengajarnya merujuk pada RPP ya, mungkin bisa dilihat dari sini nih. Kira-kira nanti pendahuluannya itu berisi apa aja sih kayak gitu. Terus habis itu di sini juga ada aktivitas inti. Tadi kan saya bilang aktivitas inti itu terdiri dari proses eksplorasi, elaborasi, konfirmasi gitu ya. Nah, di sini juga ada contohnya di makalah saya. Di aktivitas inti itu kalau aktivitas eksplorasi itu ngapain aja sih kayak gitu. Terus aktivitas elaborasi itu ngapain aja. Terus aktivitas konfirmasi itu ngapain aja. Nah, ini juga ada nih di sini. Nah, mungkin nanti bisa menjadi salah satu bahan acuan untuk membuat RPP dan dalam pelaksanaan mengajar. Mungkin tapi juga jangan hanya ngikutin ini banget, maksudnya dimodifikasi sedikit ya. Entah karena kan sekarang kita lagi PJJ juga ya. Nah, mungkin nanti ditambahkan aktivitas dalam internetnya, maksudnya dalam Zoom-nya atau dalam Google Meet-nya harus ngapain kayak gitu. Terus di sini juga di kegiatan penutupnya juga ada di sini harus ngapain aja kayak gitu. Terus untuk tadi kan dari presentasi sebelumnya juga kan sebenarnya dapat juga diambil bukan garis besar sih ya, cuman kayak kebanyakan siswa itu ternyata lebih mudah memahami pembelajaran tergantung dengan gurunya gitu ya, kan banyak juga itu juga banyak yang dialami oleh peserta didik dan juga mungkin kita yang sebagai yang udah pernah menjadi peserta didik gitu ya, kita akan lebih cepat nangkep, cepat paham sesuai dengan gimana cara gurunya itu menyampaikan. Berarti mungkin bisa dievaluasi nih dari pembelajaran kita nih, kan kita ngajar nggak cuma satu kelas doang ya, pasti lebih dari satu kelas gitu ya. Nah, itu bisa dilihat respon siswanya tuh seperti apa. Terus misal ngajar 5 kelas misal, dilihat mungkin dari nilainya itu bagus-bagus apa enggak, rata-ratanya, kebanyakannya kayak gitu. Kalau misalnya rata-ratanya nilainya tinggi, atau misal dari 5 kelas, 3 kelas itu nilainya tinggi gitu ya. Berarti kan dapat disimpulkan kalau kita itu ngajarnya udah bagus gitu, metode atau teknik atau taktik yang kita gunakan itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya dari 5 kelas ternyata hanya satu kelas yang nilainya bagus, yang rata-ratanya tinggi gitu ya, berarti itu harus dievaluasi lagi dari kitanya. Atau mungkin kalau kitanya juga bingung kesalahannya di mana, mungkin bisa ditanya juga ke anak-anaknya, kira-kira kalau saya lagi ngajar tuh kurang apa sih kayak gitu, atau kecepatankah, atau pelafalannya kurang jelaskah, atau terlalu
seriuskah kayak gitu. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga ke kita dan untuk perbaikan ke depannya. Jadi nanti siswa juga kalau kita ajarin jadi lebih semangat gitu. Dan hasilnya kan kalau anaknya semangat, anaknya paham kan hasil akhirnya kan kemungkinan besar akan berpengaruh ya, jadi lebih tinggi gitu hasil rata-ratanya gitu sih. Jadi untuk strateginya sendiri mungkin bisa dilihat dari sini nih Pak, iniannya. Terus juga kan tadi ada iniannya ya, kalau pemilihan strategi pembelajaran itu harus dilihat dari karakteristik anaknya nih, pemilihan strategi pembelajaran. Saya juga nggak bisa, karena kan karakteristik siswa Bapak dengan siswa saya pasti beda ya, kemungkinan besar beda. Jadi saya juga nggak bisa ngasih yang ini yang bagus kayak gitu. Cuman bisa merujuk dari sini, dari rumusan tujuan pembelajarannya itu apa sih yang mau dicapai gitu. Terus analisis kebutuhan atau analisis karakteristik peserta didik, misal dia susah nih buat fokus, gimana ya cara buat ngefokusinnya. Mungkin harus di awal dikasih video dulu, di video pembelajaran atau video motivasi gitu. Terus yang terakhir itu materi yang akan diajarkan itu seperti apa. Misal kayak SPLDV mungkin itu kan banyak hubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Mungkin bisa dicari-cari banyak-banyak pakai cerita atau pakai video kayak gitu sih yang bisa menarik siswa gitu. Jadi itu aja sih Pak. Intinya mungkin bisa dilihat untuk pemilihan strategi bisa dilihat dari sini ya. Gitu. Mungkin itu saja Pak Tian, kalau dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Risa. Sekarang Pak Yoga nih, Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Iya, Bu Risa, berkaitan dengan tadi yang jelaskan tadi, saya jadi kebayang dengan anak asuhan saya pada saat saya mengajar kemarin. Nah, saya sudah menerapkan kayak mungkin pembelajaran berbasis yang kelompok. Jadi yang tujuannya ke siswa. Jadi yang sudah tidak ke guru lagi. Nah, pada saat saya menerapkan itu, siswanya malah jadi bingung. Nah, apakah boleh kalau misalnya kita menerapkan pembelajarannya tetap kepada guru aja, tidak kepada siswa? Karena kan di sini berdasarkan pemilihan strateginya itu sesuai kebutuhan dan karakteristik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, mungkin ini kan saya kurang paham ya kondisi pengajarannya Pak Yoga itu apakah sudah tatap muka atau masih daring. Tapi kalau misalnya masih pembelajarannya daring, masih lewat Zoom atau Google Meet, kalau menurut saya sendiri sih ya, kalau pembelajarannya masih daring, itu menggunakan kelompok itu kayaknya kurang efektif. Kenapa? Karena yang pertama gurunya nggak bisa mantau. Maksudnya kalaupun mantau, kalau bikin kelompok-kelompok dalam Google Meet tuh gimana gitu ya. Terus habis itu juga ya mantaunya gurunya susah intinya gitu. Karena kan kelompok-kelompoknya juga dia juga belum tentu bisa. Enaknya ya kalau ngerjain tugas itu kan ketemu langsung ngebahas apa nih. Sedangkan sekarang itu kan lagi banyak mungkin orang tua yang tidak membolehkan anaknya berkumpul kayak gitu. Jadi kalau dari pribadi saya sendiri, kalau masih pembelajarannya PJJ, saya tidak menyarankan kalau untuk kelompok. Kalau dari saya ya Pak, karena itu tadi. Mohon maaf sebelumnya, kalau saya itu pembelajarannya tatap muka, Bu. Oh, kalau tatap muka kan bisa di ini Pak, dia dipantau sama gurunya. Mungkin kalau ada kebingungan, nah gurunya itu jadi fasilitatornya. Kayak gitu Pak mungkin. Jadi mungkin anaknya bingung, tapi kan kalau misalnya ada gurunya di situ kan guru anaknya masih pasti bisa nanya langsung ke gurunya. Pak ini maksudnya gimana sih? Atau kita sebagai guru kan bisa nih ngelihat gelagat-gelagat ini kok anak diem aja gitu atau gimana? Janjian dia bingung gitu. Nah di situ kita berperan sebagai fasilitator, ditanyain kenapa, apa yang susah kayak gitu. Mungkin gitu sih Pak kalau dari saya. Iya. Saya coba menanggapi juga nih Pak Yoga ya, memberikan pendapat ya. Jika kondisinya tadi ya Pak Yoga menginginkan student centered learning ya, atau student centered approach ya diaplikasikan ya.
tapi ternyata siswanya malah kebingungan gitu ya, atau tidak memberikan respon yang sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Yoga gitu. Iya Pak, betul. Ya, bertahap ya Pak Yoga ya. Jadi ada scaffolding, itu memberikan bimbingan. Gitu. Jadi memberikan bimbingan bertahap ya, step by step ya, sampai pada tahapan di mana siswa itu bisa mandiri gitu. Jadi misalkan ya di pertemuan pertama bantuannya itu, atau bukan pertemuan ya, dari tahapan pembelajaran misalkan ya, bantuan bisa dilakukan dari 100%, kemudian berkurang lagi sampai mungkin pada 20%. Jadi 20% bimbingan dari guru, 80% itu kemandirian dari siswa. Jadi student centered learning menurut Bapak itu ya tidak bisa diaplikasikan secara langsung, terutama untuk siswa SMP ya. Karena kemandirian dari siswa SMP atau kepercayaan diri dari siswa SMP itu belum terbentuk secara sempurna gitu ya. Karena ketergantungan terhadap guru itu masih ada ya. Berbeda dengan SMA yang mulai lepas gitu ya. Atau di kuliah itu mulai lepas sekali gitu ya. Jadi pemberian bimbingan ya itu bisa dikurangi ya untuk menuju ke student centered learning. Intinya jangan sampai 100% semuanya dikuasai oleh guru gitu ya. Begitu ya Pak Yoga ya. Jadi bertahap dikurangi bimbingannya, keterlibatan guru gitu. Iya Pak. Jadi kalau yang sepengalaman saya waktu saya ngajar kemarin, siswanya itu memang belum pernah sama sekali diajarkan dengan pembelajaran secara berkelompok Pak. Jadi ya udah ada soal kerjakan sendiri-sendiri, nggak berkelompok modelnya seperti itu Pak. Nah makanya pas saya pertama coba itu Pak, siswanya malah bingung, ini saya harus ngapain sih gitu Pak. Terus membentuk kelompok aja mereka juga belum pernah seperti kayak gitu Pak. Bingung. Itu pengalaman saya pas kemarin mengajar sih Pak. Bingung karena soalnya atau bingung karena apa? Proses ngelompokinnya bagaimana gitu loh Pak. Ya, jadi tahapan awalnya harus diapain gitu. Ya, memang dalam melakukan suatu perubahan itu kadang ada semacam konflik ya, konflik batin karena mungkin siswa nyaman dengan belajar sendiri ya. Kemudian dicoba dibuat kelompok, ini siswanya tidak nyaman gitu. Saya kira kalau awal-awal tidak masalah ya, ketidaknyamanan itu karena ada perubahan situasi. Yang penting ini aja diusahakan ya, bahwa siswa itu harus bisa dikondisikan dalam segala macam situasi, baik itu secara mandiri sendiri atau berkelompok. Gitu. Wajar ya kalau di kali pertama mereka menunjukkan kebingungan, saya kira tidak masalah ya. Yang penting tetap dibimbing oleh Pak Yoga gitu ya. Dan mulai bertahap step by step bimbingan itu mulai dikurangi gitu ya, sehingga nanti siswa bisa mandiri, baik itu secara ketika bekerja secara mandiri atau ketika bekerja dalam kelompok gitu. Baik, cukup ya sepertinya. Baik Pak, cukup Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu ini sudah hadir ya. Terima kasih juga Pak Yoga sudah memfasilitasi Google Meet ini. Tadi yang tampil siapa? Bu Roslin ya, Bu Roslin, Bu Nisa dan Bu Risa. Terima kasih. Kemudian pekan depan kita jumpa lagi ya, jam 15.45 untuk mendengarkan pemaparan dari topik 9, topik 10 dan 11 ya. Kemudian kalau ada waktu yang sebelumnya belum tampil siapa ya? Bu Des ya? Bu Des atau Bu Erni kurang lupa lagi. Nanti
di ini ya, jika ada waktu dipersiapkan. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan hari ini. Kita doakan juga ya Pak Lukman agar segera sembuh, dan juga Bapak Ibu yang ya, mungkin dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan segera sembuh ya. Tapi tetap jaga kesehatan Bapak Ibu dalam situasi seperti ini. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tia. Ini juga Pak. Terima kasih, Pak. Ya.